Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega mana di Salangkarang, mana di Salangkarang. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara Semalaya, iman di dadara Semalaya. Gago Energi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Nusantara. Teman-teman semua, hari ini tepat di hari Minggu tanggal 5 April 2026, tim Gago Energi Nusantara akan melakukan sebuah perjalanan khusus di mana kali ini tujuannya adalah kota Cirebon. Nah, untuk yang penasaran kegiatan ini akan melakukan apa saja dan selama perjalanan akan melewati tempat-tempat di mana saja, untuk itu jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan tim Gago Energi Nusantara. Mohon doanya untuk tim Gago Energi Nusantara agar dapat sampai dengan tujuan dan melaksanakan semua kegiatan dengan lancar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Nusantara.
Gago Energi Nusantara. Akeh wong pada kelingan masakan, akeh wong pada kedanan pelayan, ora lali kesopanan ning sekabeh langganan. Arep bali jalan-jalan mingguan, mumpung bae tas kajian kaulan, warung pojokku ampira, etung-etung kenalan. Aduh dendenge, mie gorenge, sega gorenge, dendenge gede-gede. Tobat kopine, aduh bukete, ampun manise, persis kaya pelayane. Pura-pura matam lirik mengdur, padahal ati ketarik lan ngawur, nginum kopinya don nyambur, kirane medot neng dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail, salah satu pengurus Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Masjid Peninggalan Wali Songo. Masjid ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati tahun 1480 Masehi atas inisiatif dari istrinya yang bernama Ratu Nyimas Pakungwati. Hanya masjid ini berada dalam teritori wilayah Kerajaan Pakungwati, Keraton Pakungwati. Dan masjid ini pun dulu bernama Masjid Pakungwati karena sesuai dengan keratonnya, nama keratonnya. Nah, kemudian dari 9 wali ini semua berkontribusi dalam pembangunan masjid ini. Jadi usul dari istri Sunan Gunung Jati, Ratu Nyimas Pakungwati itu disampaikan oleh suaminya, oleh Sunan Gunung Jati kepada Dewan 9 Wali, kemudian dimusyawarahkan dan akhirnya disetujuilah dibangun masjid ini. Kemudian dibentuk panitia kecil, ditunjuklah Sunan Kalijaga sebagai pimpinan proyek pembangunannya. Nah, kemudian Sunan Kalijaga karena beliau memang ahli dalam hal desain bangunan, ditambah lagi ada bantuan dari tenaga ahli dari Kerajaan Majapahit yang saat itu ditaklukkan Kerajaan Demak, bernama Panglima Perang Raden Sepat. Nah, beliau memang ahli dalam hal arsitektur, akhirnya diperbantukan di Cirebon di sini untuk membangun dan mendesain masjid ini. Jadilah desain ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan Raden Sepat. Bentuknya hampir sama dengan Masjid Demak. Bentuk yang modelnya sama, jadi memang mengadopsi kearifan lokal. Bentuknya tidak seperti masjid-masjid pada umumnya, biasanya yang identik dengan kubah dan menara. Masjid ini bentuk dari luarnya seperti pendopo Jawa. Kemudian dari penamaannya pun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, tidak menggunakan bahasa Arab, ataupun dulu namanya Pakungwati, nama orang gitu kan. Dan lebih hebat lagi, di masjid ini tidak ada identitas Islamnya, hanya sebuah masjid saja gitu. Identitas Islam di ruangan biasanya kalau masjid itu identik dengan khat atau kaligrafi, adanya tulisan-tulisan doa. Di sini tidak ada. Justru di sini simbol-simbol agama lain dimunculkan. Simbol agama Hindu, simbol agama Buddha di sini dimunculkan sebagai bentuk akulturasi budaya dan juga bagian dari strategi dakwahnya para wali. Dan strategi dakwah para wali ini ternyata berhasil karena saat masjid ini dibangun masih banyak orang di sekitar masjid yang non-muslim. Ketika masjid ini dibangun, banyak orang-orang non-muslim yang di sekitar masjid yang mereka penasaran dengan bangunan masjid ini. Mereka datang ke masjid dan diperbolehkan masuk.
karena pintunya ada 9 sebagai simbol 9 wali. Di sebelah selatan ada 4 pintu, di sebelah utara ada 4 pintu, dan di sebelah timur ada 1, total 9 pintu. Jadi selain simbol 9 wali juga simbol keterbukaan. Masjid ini open untuk siapapun. Nah, saat itu banyak orang-orang non-muslim yang datang karena penasaran dengan bangunan baru ini. Mereka masuk ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, mereka lebih kaget lagi karena banyak ornamen-ornamen yang identik dengan agama mereka. Ada simbol bunga teratai, ada simbol sang surya, ada simbol ular naga, yang membuat mereka merasa tidak asing di ruangan ini. Mereka justru merasa nyaman, merasa humi seperti di rumah sendiri, dan mau untuk berlama-lama di dalam masjid. Ketika kondisi mereka sudah merasa nyaman, merasa tenang, merasa betah, barulah para wali menyampaikan dakwah tentang ajaran Islam. Dari situlah banyak orang-orang non-muslim yang masuk ke dalam masjid ini akhirnya berikrar masuk Islam. Jadi dakwahnya para wali dengan dakwah terbalik ini artinya tidak jemput bola, mereka menunggu bola, kemudian baru berdakwah, dinyatakan berhasil. Banyak orang-orang non-muslim di sekitar masjid ini akhirnya memeluk Islam. Ya, jadi itulah perjalanan para wali dalam dakwah dengan bilhal, ya, dakwah bilhal, dakwah dengan bangunan yang ternyata banyak menyedot simpati dari masyarakat non-muslim. Akhirnya banyak orang-orang non-muslim di tanah Cirebon ini akhirnya masuk Islam. Ya, jadi begitulah kurang lebih masjid ini dibangun dan sejarah tentang dakwahnya para wali dengan bangunan masjid ini. Dengan banyaknya orang datang ke masjid ini, kemudian berikrar masuk Islam, orang-orang non-muslim tadi, ada salah satu tokoh non-muslim yang tidak suka dengan ramainya masjid ini. Ditambah lagi banyak jemaatnya yang masuk Islam. Akhirnya orang non-muslim ini, tokoh non-muslim ini bernama Menjangan Wulung, karena dia penasaran masuk juga ke dalam masjid. Apa nih yang menjadi penyebab orang datang ke masjid berbondong-bondong? Karena mereka tidak sadar bahwa ibadahnya umat Islam itu sehari 5 waktu. Pagi-pagi masih gelap gulita orang datang ke masjid berbondong-bondong. Siang lagi capek-capeknya kerja orang datang ke masjid. Sore pun lagi pulang kerja orang datang ke masjid. Sampai malam pun mereka datang ke masjid. Nah, ini yang menyebabkan orang penasaran untuk datang ke masjid. Ini bangunan apa sebetulnya? Akhirnya tadi banyak orang datang ke masjid, kemudian masuk ke dalam masjid dan melihat ornamen yang identik dengan agama mereka. Akhirnya mereka mau berlama-lama di dalam masjid dan betah, baru didakwahi para wali. Akhirnya banyak orang-orang masuk Islam. Nah, kondisi ini akhirnya menjadi pertanyaan tokoh non-muslim tadi yang bernama Menjangan Wulung. Akhirnya mereka, tokoh non-muslim tadi yang bernama Menjangan Wulung datang ke masjid mencari tahu nih, apa yang menjadi penyebab orang datang ke masjid. Ditambah lagi banyak jemaatnya masuk Islam. Akhirnya dengan motivasi yang berbeda, si tokoh non-muslim tadi masuk ke dalam masjid mencari tahu apa yang menjadi penyebab orang datang ke masjid. Setelah observasi di dalam masjid, ternyata beliau berkesimpulan bahwa yang menjadi penyebab orang datang ke masjid karena ada orang adzan. Ketika ada orang adzan, orang datang berbondong-bondong ke masjid untuk ibadah. Dari situ dia berkesimpulan supaya orang tidak datang ke masjid, salah satu caranya adalah dengan menghilangkan orang adzan. Nah, karena dia punya motivasi tidak suka dengan ramainya masjid, kemudian si Menjangan Wulung itu di lain waktu datang lagi, menyelinap ke dalam masjid, ngumpet di atap masjid, bersembunyi di atap masjid. Nah, ketika masuk waktu sholat, ada muadzin akan mengumandangkan adzan,
dihantamlah dengan sihirnya menjangan wulung, sehingga muadzin tadi sakit tidak bisa melanjutkan adzan. Karena sudah masuk waktu sholat, akhirnya diganti oleh muadzin lain, diganti oleh santri lain untuk adzan. Ketika diganti oleh santri lain, ternyata kondisinya sama, diserang oleh serangan menjangan wulung, sihirnya dihantam, sakit juga. Terus begitu sampai beberapa waktu. Akhirnya karena kondisi ini kondisi yang luar biasa, tidak seperti biasanya, para wali akhirnya bermunajat kepada Allah, minta petunjuk, ini ada apa sih? Ya, sholat, berdoa, kemudian didapatlah petunjuknya supaya tidak sendiri adzannya. Akhirnya dicoba adzan dengan 2 orang muadzin. Ketika dicoba dengan 2 orang muadzin, ternyata sama. 2 orang muadzin ini terkena sihirnya menjangan wulung, sakit juga. Akhirnya ditambah jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang, ternyata semua sama, sampai 6 orang semua sama. Nah, ketika muadzin ini ditambahkan menjadi 7 orang muadzin, alhamdulillah 7 orang muadzin ini bisa menyelesaikan adzan sampai dengan selesai. Dan ketika selesai adzan di dalam masjid ini terdengar suara ledakan yang cukup keras dari atap masjid. Ternyata itu tempat sembunyinya menjangan wulung, yang kemudian dengan ledakan tadi menyebabkan menjangan wulung tadi terpental sampai ke daerah Indramayu. Dan konon tempat bersembunyi menjangan wulung itu namanya Memolo, kubah kecil yang terbuat dari tembikar, dari tanah liat. Memolo yang berukir ini akhirnya terbang terpental sampai ke daerah Banten. Nah, di Banten konon katanya menumpuk dengan memolo masjid di sana. Akhirnya memolo masjid di sini itu pindah ke Masjid Banten. Di Masjid Banten terdapat 2 memolo. Yang di bawah punya Masjid Banten sendiri yang asli, yang di atasnya itu ternyata punya Masjid Sang Cipta Rasa ini. Nah, setelah ledakan tadi, di sini kondisinya sudah mulai agak tenang, tidak ada kondisi yang adzan sakit. Tetapi yang adzan tadi itu setiap sholat 5 waktu dilakukan dengan 7 orang muadzin. Karena memang masih ada kekhawatiran ada serangan-serangan susulan dari orang di luar Islam. Nah, ketika kondisi sudah mulai dirasa aman, kondusif, betul-betul tenang, yang 7 orang muadzin ini akhirnya dimusyawarahkan kembali oleh para wali. Bagaimana ini? Apakah untuk sholat 5 waktu itu terus dengan 7 orang muadzin atau kembali dengan 1 orang muadzin? Akhirnya hasil musyawarah disimpulkan untuk sholat 5 waktu kembali ke 1 orang muadzin. Tapi yang adzan 7 ini tidak dihilangkan sama sekali, tapi dialihkan ke sholat Jumat. Makanya sampai sekarang sholat Jumat di sini adzannya dengan 7 orang muadzin untuk mengenang suatu peristiwa yang pernah terjadi di Masjid Sang Cipta Rasa ini. Begitu kurang lebih ceritanya tentang adzan 7. Ya, awalnya mereka kan pilihan tuh. Kemudian memang dari pilihan ini turun-temurun. Semua pengurus di sini turun-temurun. Jadi memang dari dulu kepengurusan di sini turun-temurun. Gagu Energi Nusantara. Gagu Energi Nusantara. Rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan
tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman hametek ingsun nyirep kene wisa murka maperhardaning ponco saben ula sing netra linambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwanggo kalbu samudra pepuntaning laku tumuju dhateng Gusti dan kang amurba dumati manunggaling kawula Gusti rentet ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tidha muksa kala bentu nyata sirna tiyang sing rasa mardika mugia den setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita digdaya bawalaksana biar manjing sikra ampun sepuh butuh dan kena iso panelung gagah bunga sumringah dadar ing wayah-wayah satriya tata sembada wiratama kanton sewu kartika kataman wahyu kala sepur. Memuji ingsun kanthi suwita linuhung segara ganda arum surep dupa kumelun dinulah niat ingsun hangidung sabda kang luhur ditahing Sang Hyang Agung rembesing tresno tandha luhing netra rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang kati pepadang palilahing Sang Hyang Wenang nawa dewa jawata kali santika bawana prasida sitikara ing sasana asmara laya sinarendra kala sepa wini suda